Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bab 1741, Memurnikan. Tubuh Dev melompat dan menghilang dalam sekejap. Saat Kaminaki Kazuo berbalik, dia menyadari Dev sudah melarikan diri. Nak, tunggu saja, saya pasti akan mencabik-cabik mayatmu. Kaminaki Kazuo meraung marah, tapi dia tetap menghibur dirinya walaupun Dev sudah kabur tapi pedangnya tertinggal. Namun di saat Kaminaki Kazuo berbalik untuk mencari pedang naga, dia menemukan pedang naga juga sudah menghilang. Pedang naga sudah lama menyatu dengan tubuh Dev, jadi tidak mungkin Kaminaki Kazuo bisa mendapatkan pedang naga. Dev tidak berhenti dan terus berlari ke arah kota terdekat. Pil hewan buas di tubuhnya terus mengeluarkan kekuatan monster siluman. Dev harus mencari tempat untuk memurnikan pil hewan buas secepatnya. Kalau tidak, kekuatan di dalam pil hewan buas akan terus bergerak liar dan tidak terkendali di dalam tubuh Dev. Pada saat ini, di sebuah kota kecil yang paling dekat dengan Dev, Kenari dan Nora sedang menunggu dengan cemas. Guru Kenari, apakah Tuan Dev akan baik-baik saja? Nora tampak merasa bersalah, Dev melakukan ini untuk menyelamatkan dirinya. Jangan khawatir, anak itu bernyawa besar, saya sudah pernah meramalnya dia tidak akan bisa mati. Walaupun Kenari berbicara dengan santai tapi wajahnya tampak penuh kekhawatiran. Tidak lama kemudian, aura Dev terasa oleh kedua orang itu dan wajah mereka seketika menjadi bahagia, mereka bergegas menuju ke tempat aura itu terasa. Saat mereka melihat Dev, mereka sedikit tercengang karena Dev saat ini terlihat berantakan dan wajahnya memerah. Kulitnya juga mulai terlihat berubah menjadi warna hijau. Dev, apa yang terjadi padamu? Kenari melangkah maju dan bertanya. Guru Kenari, saya sudah menelan pil hewan buas milik monster laba-laba, saya belum memurnikannya, saya harus mencari tempat yang aman untuk memurnikan pil hewan buas ini. Dev menjelaskan pada Kenari. Ikuti saya. Kenari membawa Dev ke sebuah hotel dengan tergesa-gesa. Setelah proses check-in selesai, Dev meminta Kenari untuk mencari cara memberitahukan kepada pihak kota Gama bahwa Nora sudah diselamatkan dan mereka tidak perlu mengumpulkan semua orang. Hal lainnya, adalah meminta Kenari dan Nora untuk berjaga di sisinya, memurnikan pil hewan buas tingkat tinggi seperti ini, Dev tahu tidak akan bisa dilakukan dalam waktu singkat. Segera, Dev masuk ke dalam kamar dan mulai berkultivasi, dia terus memurnikan pil hewan buas di dalam tubuhnya. Kenari dan Nora terus berjaga secara bergantian di luar kamar. Waktu terus berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, setengah bulan sudah berlalu dan Dev perlahan-lahan membuka matanya. Lalu menghembuskan nafas panjang yang melegakan. Sepertinya jika energi spiritual tidak pulih, maka kultivasi di dunia fana juga terlalu lambat. Setelah Dev memurnikan sebutir pil hewan buas, ternyata dia masih belum menembus tingkat 3 ranah Grandmaster Guru. Meskipun batasan di dunia ini tidak berpengaruh pada Dev, namun kecepatan kultivasi Dev masih terasa sangat lambat. Sebenarnya Dev tidak tahu bahwa kecepatan kultivasinya saat ini sudah dianggap berada di luar nalar, tidak ada orang yang dapat mencapai ranah Grandmaster Guru dalam waktu sesingkat ini. Dev membuka pintu dan berjalan keluar, lalu menemukan Nora yang sedang berjaga di luar. Melihat Dev sudah bangun, Nora segera bertanya, Tuan Dev, bagaimana? Pil hewan buas sudah dimurnikan tapi tidak sebagus yang saya kira, tingkatanku tidak mengalami peningkatan. Dev sedikit frustrasi. Dalam jalan kultivasi abadi, kemajuan memang lambat dan bertahap, perlu diketahui banyak. Kultivator abadi yang akhirnya meninggalkan keabadian dan menjadi iblis hanya untuk mempercepat kultivasi, semakin lama semakin banyak kultivator abadi yang berubah menjadi kultivator iblis, pada akhirnya itulah yang menyebabkan perang dewa dan iblis. Membuat langit dan bumi hancur, dewa dan iblis runtuh dan membuat dunia bela diri mulai merajalela. Nora berkata dan membujuk Dev. Di mana Guru Kenari? Dev bertanya pada Nora. Dia di dalam kamar. Nora berkata dengan wajah memerah dan suara pelan. Bab 1742, Menghilangkan Rasa Bosan. Orang ini pasti menindasmu dan membiarkanmu berjaga di luar sendirian, bukan? Dev berkata lalu berjalan menuju kamar Kenari. Saat dia sampai di depan pintu, dia mendengar suara wanita dari dalam. Dev seketika mengerti mengapa wajah Nora memerah tadi. Tua bangka ini, apakah dirasuki oleh setan cabul? Dev melangkah maju dan menendang pintu hingga terbuka. Ah!
Suara wanita yang berteriak terdengar lalu seorang wanita berlari keluar dari kamar dalam keadaan acak-acakan. Kenari melirik Dev dan berkata dengan tidak puas, "Anak ini, saya sudah berjaga untukmu selama berhari-hari, sekarang sedang ingin bersantai kamu malah menggangguku." "Guru Kenari, saya melakukan ini untuk kebaikanmu, jangan sampai merusak tubuhmu, kalau tidak kamu tidak akan pernah menjadi abadi selamanya." Dev berkata pada Kenari. "Apanya yang menjadi abadi, hidup saja seolah-olah itu adalah hari terakhir dalam hidupmu." Kenari mengenakan pakaiannya dengan asal-asalan, "Karena kamu sudah bangun maka saya akan kembali ke kota Haiti, keruntuhan kuno klan jimat surgawi tidak boleh dibiarkan begitu saja." Kenari berniat kembali ke kota Haiti, namun Dev tahu kalau dia bukan kembali untuk menjaga reruntuhan kuno klan jimat surgawi melainkan sudah merindukan dua gadis dari keluarga Lukman itu. "Kamu temani saya pergi ke Pulau Parbat, setelah masalah selesai kamu baru kembali lagi ke kota Haiti." Dev berkata pada Kenari. "Apa pergi ke Pulau Parbat? Formasi sihir di sana sudah rusak dan tidak banyak energi yang tersisa, untuk apa pergi ke sana?" tanya Kenari. "Apakah kamu lupa dengan patung itu? Di dalamnya ada banyak kekuatan spiritual, kamu temani saya pergi, dengan begitu saya punya teman dalam perjalanan." Dev berkata dengan nada sedikit memohon. "Sudahlah, saya tidak mau pergi lagi, bukankah ada gadis itu yang menemanimu? Kebetulan kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan, saya orang tua ini tidak akan menghalangi." Kenari mengibaskan tangannya. "Saya tidak memiliki kemampuanmu, jika kamu tidak menemaniku maka masalah klan jimat surgawi kamu urus saja sendiri, jangan mencariku lagi lain kali, saya tidak akan mengambil risiko untuk mewariskan seni jimat itu kepadamu." Dev berkata lalu berbalik dan hendak berjalan keluar. Kenari yang melihat ini segera melangkah untuk menarik Dev, "Lihatlah kamu, saya hanya bercanda kamu malah menganggapnya serius, berkemaslah, kita akan berangkat sekarang. Sekalian menghilangkan rasa bosan." Dev melihat sikap Kenari dan tersenyum ringan. Tiga orang itu segera berkemas dan berangkat menuju Pulau Parbat. Setelah perjalanan 2 hari 2 malam, mereka akhirnya tiba di Pulau Parbat. Saat mereka baru tiba di pulau, Nora tiba-tiba berhenti. "Ada apa?" tanya Dev. "Kenapa ada aura setan darah di tempat ini?" Raut wajah Nora menjadi sangat jelek. "Karena setan darah itu ada di atas pulau ini, namun sekarang dia sudah menjadi patung batu." Dev menjelaskan. "Patung batu." Nora tampak kebingungan. "Ayo, ikut saya melihatnya dan kamu akan mengerti." Dev menarik Nora berjalan ke arah istana Pulau Parbat. Donat yang tahu tentang kedatangan Dev segera membawa anak buahnya untuk menyambut. "Anak ini sekarang sudah menjadi bos di tempat ini, lihatlah betapa nyaman hidupmu." Saat melihat Donat, Kenari menghampirinya dan menepuk pundak Donat. "Guru Kenari juga datang ya, ayo silakan masuk." Donat berkata sambil tersenyum canggung. "Saya tanya padamu, apakah di sini kalian punya?" Kenari bertanya sambil mendekat ke telinga Donat. Donat yang mendengarnya segera menganggukkan kepalanya, "Ada, saya pasti akan mengaturnya untuk Guru Kenari." "Hahaha, bagus." Kenari tertawa lalu berjalan masuk ke dalam istana. Sedangkan Dev melihat sikap Kenari seperti itu, tanpa perlu bertanya pun dia sudah tahu permintaan apa yang Kenari sampaikan pada Donat. "Selama saya pergi apakah ada perubahan pada tempat terlarang?" Dev bertanya pada Donat. "Jawab Tuan Dev, setelah kamu pergi saya mengutus orang untuk menyegel tempat terlarang dan tidak ada orang yang masuk ke dalam." Donat menjawab. "Bagus, kami akan langsung pergi ke tempat terlarang." Dev akan melihat bagaimana keadaan patung batu itu sekarang. Bab 1743, Tubuh Fisik Setan Darah. Saat Dev membawa yang lainnya masuk ke tempat terlarang, dia seketika tercengang, terlihat. Patung batu besar itu sudah hancur berantakan dan di tengah patung batu itu ada sesosok mayat yang tergeletak, mayat itu tampak begitu hidup. Saat melihat keutuhan mayat itu, benar-benar terlihat seperti baru saja mati, bahkan kulitnya masih terasa elastis. Hal ini membuat Dev sedikit heran, dia tidak mengerti mengapa ada mayat yang tiba-tiba muncul di sini. Dev menatap Donat dan Donat sudah berkeringat ketakutan, "Tuan Dev, saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, sama sekali tidak ada orang yang masuk ke sini. Ini, saya juga tidak tahu siapa mayat ini." Dev mengernyitkan keningnya, dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba ada mayat segar yang muncul di sini.
Namun saat ini Nora yang ada di samping Dev menunjukkan ekspresi yang semakin jelek saat melihat mayat itu. Ini adalah setan darah. Nora berkata dengan suara bergetar. Setan darah. Dev terkejut dan segera menatap mayat itu lagi, melihat mayat laki-laki yang masih sangat muda, tampak berusia sekitar 30 tahunan, dan sangat tampan, tidak terlihat seperti setan atau semacamnya. Dan mayat ini terlihat jelas seperti baru meninggal, mana mungkin dia adalah setan darah yang sudah meninggal ribuan tahun lalu. Gadis kecil, setan darah apanya? Apakah kamu mengenal orang ini? Kenari masih tidak tahu apa itu setan darah, jadi dia bertanya pada Nora. Nora mengangguk, saya pernah bertemu dengan setan darah, dulu istana rembulan juga dibantai oleh klan setan darah. Tidak disangka setan darah masih begitu muda, dan setelah ribuan tahun berlalu, mayatnya sama sekali tidak membusuk balikan terlihat seperti baru mati. Dev berkata dengan takjub. Tidak, dia tidak mati, saat tiba di pulau ini saya sudah merasakan auranya, orang mati tidak akan mempunyai aura. Kata Nora. Dev yang mendengarnya seketika terkejut, jika setan darah tidak mati maka mereka yang ada di sini juga sepertinya tidak akan bisa hidup. Raja Iblis yang sudah hidup selama ribuan tahun itu pasti memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Melihat Dev yang panik, Nora melanjutkan, jangan khawatir, walaupun tidak mati, dia juga tidak bisa hidup kembali, saat ini sepertinya energinya hanya tersisa sedikit untuk mempertahankan tubuh fisiknya agar tidak membusuk. Perkataan Nora membuat Dev merasa lega. Baguslah kalau dia tidak bisa hidup kembali lagi, sekarang saya akan membakar tubuh fisiknya, agar tidak menakuti orang. Dev berkata lalu nyala api berwarna biru muda mulai menari-nari di telapak tangannya, lalu sebuah kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam nyala api itu dan membuat nyala api itu membara. Dev mendorong dan bara api besar itu mulai menyelimuti tubuh fisik setan darah dan mulai membakarnya. Namun setelah bara api itu membakar cukup lama, tubuh fisik setan darah sama sekali tidak mengalami perubahan. Dev seketika tertegun, perlu diketahui dia menggunakan nyala api sejati, itu hampir tidak tertandingi. Namun kenapa dia tidak bisa membakar mayat ini? Apa yang terjadi? Dev berkata dengan penuh kebingungan. Kekuatan setan darah sangat kuat, tubuh fisiknya juga tidak dapat dihancurkan oleh orang lain dengan mudah. Kata Nora. Dev yang mendengarnya seketika mengernyitkan keningnya dan menatap tubuh fisik setahu darah dengan seksama. Tubuh fisik orang ini begitu kuat, jika dapat memurnikannya menjadi mayat boneka, bukankah akan menjadi tidak terkalahkan? Saat ini, kenari yang ada di samping angkat bicara. Mata Dev langsung berbinar saat mendengar hal ini, seperti yang dikatakan oleh kenari, jika dia bisa memurnikan mayat setan darah menjadi mayat boneka yang mendengarkan perintahnya, maka dia akan menjadi tidak terkalahkan. Aliansi seni bela diri apanya, dia bisa langsung menggulingkan mereka dan menyelamatkan Yuki. Namun Dev tidak mengerti cara memurnikan mayat, dia juga tidak tahu cara memurnikan mayat boneka. Guru kenari, apakah kamu punya cara untuk memurnikan mayat setan darah menjadi mayat boneka? Dev bertanya pada kenari. Teknik kultivasi jahat seperti itu, saya mana mungkin bisa, saya adalah kultivator abadi yang sejati, bukan kultivator iblis. Kenari berkata sambil mengibaskan tangannya. Bab 1744, masih ada cara. Kalian anggap apa setan darah itu? Masih ingin memurnikan mayatnya menjadi mayat boneka? Benar-benar konyol. Nora melirik Dev dan kenari dengan tajam. Setan darah adalah pemimpin terkemuka di generasi ribuan tahun lalu, walau sekarang energinya hanya tersisa sedikit tapi tubuh fisiknya bukan sesuatu yang dapat dimurnikan menjadi mayat boneka oleh orang lain begitu saja. Dev yang mendengarnya seketika menghela nafas, aduh, sayang sekali kalau tubuh fisik sekuat ini dibiarkan begitu saja, dihancurkan juga tidak bisa, dimanfaatkan juga tidak bisa. Namun saat ini Nora tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, meskipun tidak bisa dimurnikan menjadi mayat boneka tapi bisa dirasuki oleh roh spiritual untuk mengendalikan tubuh fisik setan darali, namun kekuatan roh spiritual itu harus sangat kuat, dan tidak bisa mengendalikan tubuh fisik ini terlalu lama, jika tidak roh spiritual itu akan ditelan oleh tubuh fisik ini. Dirasuki roh spiritual, Dev tercengang, lalu menggelengkan kepalanya, jika saya memasukkan rohku ke dalam tubuh fisik ini maka tubuh fisikku sendiri yang akan menjadi mayat hidup. Kamu gila ya, kenapa harus memasukkan jiwamu sendiri? Kamu bisa mencari sebuah roh spiritual lalu mengikatnya dengan kesadaran spiritual, agar dia selalu menempel pada tubuh fisik setan darah, dengan begitu kamu bisa mengendalikan tubuh lisik setan darah. Nora berkata sambil tersenyum pada Dev.
Dev yang mendengarnya seketika menyadari dan menepuk keningnya sendiri, oh iya benar juga, kenapa saya tidak memikirkan cara ini? Cara ini memang tidak salah, tapi di mana kamu menemukan roh spiritual? Dan kekuatannya? Tidak boleh terlalu lemah, kalau tidak sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuh fisik Selandara ini. Kenari bertanya pada Dev. Dev tercengang namun dalam sekejap dia mengingat dia masih menyimpan roh spiritual Ergon di dalam cincin penyimpanan. Orang itu memiliki kekuatan puncak Master Guru, pasti tidak masalah untuk mengendalikan tubuh fisik setan darah. Memikirkan hal itu, Dev segera membuka cincin penyimpanan dan mengeluarkan roh spiritual Ergon. Saat roh spiritual Ergon muncul, Dev langsung mengendalikannya dengan kesadaran spiritual. Saat ini roh spiritual Ergon sangat lemah, dia hanya bisa tunduk saat berhadapan dengan Dev. Ergon, saya menyisakan roh spiritualmu, mengampuni nyawamu, sekarang saya juga menemukan sebuah tubuh fisik untukmu, kamu bisa melihat cahaya matahari lagi. Dev berkata pada roh spiritual Ergon. Ergon tercengang, dia tidak menyangka Dev akan benar-benar mencarikan tubuh fisik untuknya. Lantas dia tidak takut setelah dirinya mendapatkan tubuh fisik, dia akan membalas dendam padanya. Melihat sikap Ergon, Dev tahu apa yang sedang dia pikirkan lalu melanjutkan, saya akan menyisakan kesadaran spiritual di tubuhmu, jika kamu berani mengkhianatiku, saya bisa langsung melenyapkanmu. Ergon yang mendengar itu segera berlutut, saya tidak akan berani mengkhianati Tuan Dev. Dev mengangguk lalu cahaya keemasan melesat keluar dari keningnya dan masuk ke dalam tubuh Ergon. Ini adalah tubuh fisik yang saya temukan untukmu, kamu bisa menempelkan jiwamu. Dev berkata pada Ergon sambil menunjuk tubuh fisik setan darah. Ergon menatap tubuh fisik setan darah dengan puas, lalu dia langsung menerjang ke tubuh fisik setan darah. Namun saat Ergon menyentuhnya, tubuh fisik setan darah tiba-tiba memancarkan cahaya yang langsung menerbangkan roh spiritual Ergon. Hal ini membuat semua orang tercengang, dan Ergon seketika ketakutan, tubuh fisik yang sangat kuat, saya tidak bisa melekatkan diri padanya sama sekali. Dev menatap Nora dengan bingung. Kekuatan roh spiritual ini terlalu lemah, jadi dia tidak bisa menembus penghalang tubuh fisik setan darah. Nora menjelaskan. Kekuatan Master Guru Puncak Masili terlalu lemah. Dev terdiam sejenak, kekuatan Ergon sudah mencapai Master Guru Puncak, dia masih tidak bisa menempelkan diri pada tubuh fisik setan darah, lalu kekuatan seperti apa yang diperlukan? Grand Master Guru. Di mana Dev bisa menemukan roh spiritual dengan kekuatan Grand Master Guru? Hal ini membuat Dev seketika kehilangan semangatnya. Karena roh spiritual Ergon tidak bisa merasuki tubuh fisik itu maka Dev hanya bisa menyimpan kembali roh spiritual Ergon ke dalam cincin penyimpanan. Di saat Dev hendak bertindak, Ergon tiba-tiba angkat bicara, Tuan Dev, apakah kamu ingin mencoba membangkitkan tubuh fisik ini? Bab 1745, Memurnikan Mayat Boneka. Benar, Dev mengangguk. Meskipun saya tidak bisa merasukinya tapi kita bisa memurnikannya menjadi mayat boneka, dengan begitu dia juga akan mematuhi perintah Tuan Dev. Ergon segera angkat bicara, dia tidak ingin Dev menyimpannya kembali ke dalam cincin penyimpanan lagi. Apakah kamu tahu kekuatan tubuh fisik ini? Kamu masih ingin memurnikannya menjadi mayat boneka? Kenari mendengus dingin. Mayat apa saja bisa, selama itu adalah mayat maka bisa dimurnikan, walau kekuatannya sudah mencapai ranah transformasi saya juga bisa memurnikannya. Ergon berkata dengan penuh percaya diri. Kamu benar-benar bisa memurnikannya. Dev sedikit skeptis. Tuan Dev, saya tidak akan pernah berani membohongimu. Ergon berkata dengan wajah penuh hormat. Baguslah kalau begitu, kamu bisa memurnikannya, jika kamu berhasil memurnikannya maka saya pasti akan mencarikan tubuh fisik untukmu. Kata Dev. Ergon berkata dengan serba salah, Tuan Dev, sekarang saya hanyalah sebuah roh spiritual, saya tidak memiliki cara untuk memurnikannya, harus mencari sebuah tubuh fisik untuk bisa melakukannya. Dev menatap Ergon dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama, setelah terdiam sejenak dia akhirnya mengangguk, baik, saya akan mencarikan tubuh fisik untukmu, namun kalau kamu berani membohongiku, saya pasti akan membuatmu menyesal. Tidak berani, sekarang Tuan Dev sudah menjadi seorang Grand Master Guru, walaupun saya mendapatkan tubuh fisik, saya juga bukan lawan Tuan Dev, mana mungkin berani membohongimu. Ergon segera meyakinkan. Donat, pergi cari sebuah mayat. Dev memerintahkan pada Donat.
Donat mengangguk dan segera dia menemukan sebuah mayat. Wajah mayat itu dipenuhi dengan jenggot dan penampilan luarnya tidak terlihat terlalu bagus. Ergon sedikit jijik, namun masalah sudah mencapai titik seperti ini sekarang, asalkan dia bisa kembali ke dunia, dia tidak akan mempermasalahkannya. Segera, Ergon merasuki mayat itu dan mayat yang dipenuhi dengan janggut itu membuka matanya. Ergon sudah terbangun. Melihat tubuhnya sendiri, Ergon dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang kamu sudah bisa memurnikan mayat boneka. Dev berkata pada Ergon. Tuan Dev, memurnikan mayat boneka tingkat tinggi seperti ini perlu membangun platform formasi, kata Ergon. Dev mengernyitkan keningnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Butuh sekitar beberapa jam. Baik, minta Donat mengirim seseorang untuk membantumu, selesaikan dengan segera. Dev mengangguk lalu berbalik pergi meninggalkan tempat terlarang. Dev dan yang lainnya sudah lelah karena perjalanan jauh, jadi harus beristirahat sebentar. Dev, kamu benar-benar mempercayai orang itu? Kenari bertanya pada Dev. Dia seharusnya tidak berani membohongiku, sebagai ketua dari kultivator iblis, mungkin dia benar-benar memiliki cara untuk memurnikan mayat setan darah menjadi mayat boneka. Saat ini Dev hanya bisa memilih mempercayai Ergon. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Donat mengirim seseorang untuk memanggil Dev dan yang lainnya, saat masuk ke tempat terlarang. Dev melihat di tengah-tengah tempat itu sudah dibangun platform formasi setinggi 5 hingga 6 meter. Dan ada beberapa senjata ajaib yang diletakkan di sekitar platform, mungkin untuk menstabilkannya. Tuan Dev, platform formasi sudah disiapkan tapi tidak ada senjata ajaib yang layak di sini untuk menstabilkannya platform. Saya khawatir selama pemurnian platform tidak bisa menahannya dan akan runtuh. Apakah Tuan Dev memiliki senjata ajaib tingkat tinggi? Ergon bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya dengan serba salah, saya juga tidak memiliki senjata ajaib, namun saya memiliki pedang spiritual, apakah itu bisa digunakan? Ergon menggelengkan kepalanya, untuk keamanan, saya rasa sebaiknya kita mencari beberapa senjata ajaib lagi. Namun di mana Dev bisa menemukan senjata ajaib? Di saat itu, Kenari melangkah maju, untuk apa senjata ajaib? Saya hanya perlu menggambar beberapa kertas jimat, saya jamin platform formasi itu akan stabil seperti batu. Kenari berkata lalu mengeluarkan beberapa kertas jimat kuning, mulutnya mulai bergumam dan menggambar di atas kertas jimat itu. Tidak lama kemudian, Kenari sudah selesai menggambar kertas jimat dan menempelkannya pada 4 sudut platform formasi. Melihat teknik Kenari saat menggambar jimat, Ergon seketika merasa kaget, dia tidak menyangka ada orang yang begitu mahir menggambar kertas jimat. Bab 1746, ada yang menerobos masuk. Ergon memerintahkan seseorang untuk meletakkan tubuh fisik setan darah di tengah platform formasi, lalu menoleh dan menatap Dev. Tuan Dev, saya membutuhkan beberapa tetes esensi darahmu untuk diteteskan ke mayat itu, dan pada saatnya kamu akan bisa mengendalikannya. Dev mengangguk lalu melompat dan mendarat di atas platform formasi, lalu memaksa keluar beberapa tetes esensi darah dari keningnya dan meneteskannya pada tubuh fisik setan darah. Saat esensi darah itu mendarat di tubuh fisik setan darah, seketika langsung diserap ke dalam tubuhnya. Seolah-olah terstimulasi, tubuh fisik setan darah itu mulai menggeliat. Dev menatap Ergon dengan bingung. Ergon melompat ke atas platform dan berkata pada Dev, Tuan Dev, saat saya memurnikan mayat boneka, tidak boleh ada yang mengganggu, kalau tidak semuanya akan sia-sia. Jangan khawatir, saya sendiri yang akan berjaga di sini, namun berapa hari waktu yang kamu butuhkan untuk memurnikan mayat boneka? Tanya Dev. Dia tidak bisa terus-menerus menjaga Ergon, jika Ergon berbohong dan tidak bisa memurnikannya sama sekali, bukankah Dev dan yang lainnya harus terus berjaga di sini? Ergon mengangkat kepalanya dan menatap langit, lalu berkata, pemurniannya bisa selesai sebelum malam tiba. Baik, Dev mengangguk, lalu melompat turun dari platform formasi. Tidak lama kemudian, Ergon mengangkat sepasang tangannya dan mulai bergumam, energi yang aneh dan misterius mulai keluar dari tanah dan kemudian menyatu di atas mayat setan darah itu. Dev dan Kenari menunggu dengan tenang di samping, sambil menjaga Ergon. Waktu terus berlalu 1 menit, 1 detik. Saat hari mulai gelap, Ergon masih tidak bergerak, begitu juga dengan tubuh setan darah. Namun, energi yang aneh itu masih terus keluar dari dalam tanah. Raut wajah Dev menunjukkan ekspresi cemas, namun dia hanya bisa menunggu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pertempuran yang datang dari Har, disertai dengan 2 aura yang menakutkan datang mendekat ke tempat terlarang. Raut wajah Dev berubah, ada yang datang.
Orangnya tidak lemah, ranah Grandmaster Guru. Kenari juga berkata sambil mengernyitkan keningnya. Dev melirik ke arah Ergon yang ada di atas platform formasi, lalu berkata pada Nora, "Nora, kamu berjagalah di sini, jangan biarkan siapapun mendekat, saya dan Guru Kenari akan keluar untuk melihat situasi." Nora mengangguk dan Dev membawa Kenari melesat keluar dari tempat terlarang. Saat menerjang keluar, mereka bertemu dengan Donat yang tampak panik. Apa yang terjadi? Dev menghentikan Donat sambil bertanya. Tuan Dev, gawat, ada dua orang yang menerobos masuk ke dalam istana dan langsung menuju ke tempat terlarang, anak buahku tidak bisa menghentikannya. Donat berkata dengan gelisah. Dev mendengarnya dan segera keluar untuk menyambut. Namun saat semakin dekat, raut wajah Dev menjadi semakin jelek karena dia dapat merasakan dengan jelas kekuatan pihak lawan adalah tingkat akhir ranah Grandmaster Guru. Dev tidak memiliki keyakinan dalam melawan kekuatan seperti ini, jika kedua orang itu memiliki kekuatan tingkat akhir ranah Grandmaster Guru maka Dev sama sekali tidak bisa menghalangi mereka. Tidak peduli bisa menghentikannya atau tidak, Dev harus menghentikannya, tidak boleh membiarkan mereka menerjang masuk ke tempat terlarang. Raut wajah Kenari saat ini menjadi sangat muram, dia memegang kertas jimat kuning di tangannya dan tidak berhenti menggambar jimat. Di saat Dev dan Kenari tiba di aula utama, mereka menemukan mayat yang memenuhi seluruh lantai, dan sepasang pria wanita sedang berjalan menuju bagian belakang istana dengan berlumuran darah. Berhenti, siapa kalian? Kenapa menerobos masuk ke dalam istana dan membunuh orang sesuka hau? Dev menghentikan dua orang yang ada di depannya. Pria itu melirik Dev sekilas lalu berkata dengan suara dingin, kalau tidak mau mati, maka minggir. Sambil berkata, sepasang pria dan wanita itu bahkan tidak melihat Dev lagi dan langsung menuju ke tempat terlarang dengan santai. Dev melihat itu dan melayangkan tinjunya ke arah mereka untuk menghentikan jalan kedua orang itu. Sedangkan pria itu juga melayangkan tinjunya dengan santai. Bam! Suara dentuman keras terdengar, tubuh Dev terpental ke belakang diikuti dengan pergelangan tangannya yang sedikit bergetar. Bab 1747, Menggoda Wanita Tanpa Takut Mati. Dengan satu pukulan percobaan itu Dev tahu kalau kekuatan lawannya berada jauh di atasnya. Siapa kalian sebenarnya? Apa yang kalian inginkan? Saya bisa memberikannya kepada kalian. Dev tahu jika mereka terlibat dalam pertarungan saat ini, dia dan Kenari mungkin tidak akan bisa menghentikan mereka berdua, jadi dia ingin mencoba mengulur waktu. Kami dari Sekte Roh Iblis, sekarang kami datang untuk membawa pergi tubuh fisik setan. Darah. Pria itu berkata pada Dev. Sekte Roh Iblis. Dev tercengang, dia tidak pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya, bagaimana pihak lain bisa mengetahui bahwa tubuh fisik setan darah ada di sini. Apa yang kamu maksud dengan tubuh fisik setan darah? Kami sama sekali tidak memilikinya di sini, apakah kalian mencari di tempat yang salah? Dev berkata dan berpura-pura tidak tahu. Nak, jangan berpura-pura, kamu tahu jelas apa yang sedang kami katakan, jika kamu menyerahkan tubuh fisik setan darah sekarang maka kami akan segera pergi, kami tidak akan mempersulit kalian. Wanita itu angkat bicara. Saya benar-benar tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya. Masih berlagak bodoh, saya rasa kamu tidak akan menyesal sebelum mati. Wanita itu berkata dan mengangkat kakinya untuk menendang Dev. Kaki panjang seputih salju itu seketika tiba di hadapan Dev. Dev segera mundur dan tangannya mencengkeram pergelangan kakinya lalu menariknya ke belakang dengan keras. Di sisi lain, wanita itu menggunakan kekuatannya untuk melompat ke atas, sepasang kakinya seperti ular air yang melilit tubuh Dev. Berada dalam kontak dekat seperti itu dengan seorang wanita membuat Dev seketika menjadi canggung. Dasar iblis wanita, kalau punya kemampuan ayo lawan saya. Kenari yang melihat itu seketika merasa iri, dia langsung melemparkan selembar kertas jimat ke arah wanita itu. Kertas jimat itu meledak tepat di hadapan wanita itu dan membuat wanita itu melepaskan Dev lalu berbalik ke belakang. Dev, kekuatanmu kuat, kamu lawan saja pria itu, wanita ini serahkan saja padaku. Kenari menatap wanita di depannya dengan tatapan melekat. Hanya saja tatapannya terus menyapu kaki wanita itu yang panjang dan seputih salju. Wanita itu merasakan tatapan Kenari dan mengernyitkan keningnya, ekspresi jijik seketika memenuhi wajahnya. Dev menatap sikap Kenari dan merasa kehilangan kata-kata, sudah saat seperti apa? Di mata Kenari hanya ada wanita. Guru Kenari, kekuatan wanita itu tidak lemah, kamu harus hati-hati.
Dev memperingatkan Kenari. Kamu tidak perlu khawatir, selama beberapa waktu ini saya tidak mempelajari hal lain, hanya mempelajari bagaimana cara menghadapi wanita, lihat bagaimana saya mengurusnya. Kenari berkata lalu melemparkan beberapa kertas jimat ke arah wanita itu lalu menerkam ke arah wanita itu. Bam bam bam. Beberapa lembar kertas jimat itu meledak di udara, menghasilkan bola api dan langsung menghentikan jalan mundur wanita itu. Dan pada saat ini, Kenari sudah tiba di hadapan wanita itu dengan ekspresi nakal, dia membuka sepasang tangannya ke arah wanita itu untuk memeluknya. Raut wajah wanita itu dipenuhi dengan kemarahan, lalu melayangkan tinjunya dengan ganas. Saat tinju wanita itu akan menghantam dada Kenari, sebuah kertas jimat tiba-tiba meledak di dada Kenari. Wanita itu terkejut dan sosoknya segera mundur tapi jalan di belakangnya juga terhalang. Kenari sudah berada di depan wanita itu dan langsung mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah wanita itu. Melihat tangannya, wanita itu segera mundur dengan cepat tapi dia tetap terlambat. Wanita itu terkena sentuhan dari Kenari dan sudah sangat kesal, dia mengangkat kakinya dan melayangkan tendangan. Tendangan itu langsung membuat Kenari terlempar dan menghantam tanah dengan keras. Kenari menggertakkan giginya karena kesakitan, tapi mulutnya tetap berceloteh, begitu lembut, begitu halus. Dev benar-benar tidak tahu harus berkata apa saat melihat sikap Kenari. Orang ini benar-benar menggoda wanita tanpa takut mati, ya. Kalian sedang cari mati. Pria itu mengamuk dan tekanan yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Dev segera merasakan tekanan yang sangat besar pada tubuhnya dan sepasang kakinya sedikit gemetar. Sedangkan Kenari langsung terbaring di tanah akibat tekanan itu, dan bahkan tidak bisa bangun. Bab 1748, menyerang dengan ganas. Aura di tubuh Dev mulai meningkat dan berusaha keras untuk menahan tekanan itu. Cahaya keemasan mulai bersinar di tubuhnya, menerangi langit malam yang gelap dan menerangi seluruh aula dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pria itu menatap Dev dan menyipitkan matanya, tidak disangka tubuh fisikmu juga begitu bagus. Sambil berkata, sosok pria itu melesat dan segera tiba di hadapan Dev. Lalu menghantamkan tinjunya ke dada Dev. Dev melayangkan tinjunya untuk menyambut, sepasang tinju itu seketika beradu. Bam! Sebuah ledakan keras terdengar, diikuti dengan tubuh Dev yang terus bergerak mundur. Sedangkan sosok pria itu bergoyang beberapa kali dan pergelangan tangannya sedikit mati rasa. Jika tubuh fisik ini tumbuh dan berkembang, sepertinya akan jauh lebih kuat daripada tubuh fisik setan darah. Pria itu menyipitkan sepasang matanya, tatapan matanya dipenuhi dengan rasa ketertarikan. Jangan lukai dia, jika dikembangkan ini bisa menjadi rubuh fisik tingkat tinggi. Tatapan mata wanita itu juga dipenuhi dengan semangat, tatapannya pada Dev juga seketika berubah. Raut wajah pria itu menjadi dingin dan berkata pada wanita itu, kamu tidak tertarik pada anak ini, bukan? Wanita itu mengernyitkan keningnya setelah mendengarkan hal itu, bicara omong kosong apa kamu, saya hanya tertarik pada tubuh fisiknya saja. Kalau begitu kamu saja yang menangkapnya, saya tidak peduli lagi. Pria itu tampaknya cemburu dan juga tampak marah, dia seketika menarik kekuatannya dan berjalan ke samping. Dev menatap pasangan itu dan seketika merasa kehilangan kata-kata, dua orang ini benar-benar tidak menganggap serius dirinya. Wanita itu menatap tajam ke arah pria itu lalu menoleh ke arah Dev, adik kecil, patuh ya dengarkan perkataanku, kami pasti tidak akan melukaimu, bahkan kami juga akan membuat kekuatanmu menjadi lebih kuat lagi. Saya tidak ingin melukaimu, jadi sebaiknya kamu tidak melawan. Wanita itu berkata sambil berjalan ke arah Dev. Selain itu, tatapan wanita itu sangat berkilau, dan dia sebenarnya sedang merapal mantra pesona pada Dev. Hanya saja, teknik pesona sama sekali bukan titik kelebihan wanita ini, tekniknya terlalu buruk. Jika dibandingkan dengan Elena dan Helen. Dev bahkan tidak terpengaruh dengan teknik pesona kedua kakak beradik itu, mana mungkin terpesona oleh wanita ini. Dev tertawa dalam hatinya namun dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Melibat Dev yang termenung, wanita itu menyeringai dan berjalan ke hadapan Dev, lalu menyentuh wajah Dev dengan lembut. Kenari yang melihat itu memukul tinjunya ke tanah dengan marah, keterlaluan sekali, kenapa? Tidak menyentuhku. Wanita itu mengeluarkan napas lembut dan berkata dengan suara pelan, adik kecil, dengarkan kata kakak, ikut dengan kakak, pintar ya. Wanita itu menarik tangan Dev dan berniat membawa Dev pergi. Namun saat wanita itu menarik tangan Dev, mata Dev tiba-tiba memancarkan kilatan tajam.
Dan senyuman sinis terlihat di bibirnya. Di saat wanita itu belum sempat bereaksi, Dev menghantamnya dengan tinju cahaya suci. Tinjunya menghantam perut wanita itu dengan ganas, dan membuat wanita itu terlempar. Wanita itu diserang oleh Dev dalam keadaan lengah, dan tubuhnya menghantam tanah dengan keras, darah mengalir dari sudut bibirnya. Sialan, anak ini menyerang wanita dengan begitu ganas juga, ya. Kenari yang melihatnya seketika terkejut. Pria itu seketika terbakar emosi saat melihat wanita itu terlempar oleh pukulan Dev, nyala api merah mulai membumbung di tubuhnya. Api tersebut membungkus tubuh pria itu dan gelombang panas seketika menyapu. Dev menatap api yang membungkus tubuh pria itu dan seketika raut wajahnya menjadi sedikit lebih jelek. Pria ini ternyata menguasai teknik mengendalikan api dengan sangat baik, bahkan tampaknya dia sudah mencapai tingkat yang sangat mahir. Dev mengerahkan kekuatan naga ilahi di dalam tubuhnya, lalu cahaya keemasan menyala. Diikuti dengan seekor naga emas yang membalut tubuh Dev. Pria itu tiba-tiba melambaikan tangannya dan nyala api di tubuhnya seketika bergerak ke arah Dev, gelombang panas yang membara juga menghampiri. Dev tidak berani langsung melawan, dia hanya bisa terus mundur dan terus menghindari serangan itu, namun nyala api itu tampaknya memiliki kehendak sendiri dan terus mengejar Dev tanpa henti. Bab 1749, Cepat Lari. Dev yang melihat itu hanya bisa berhenti dan terlihat api berwarna biru muda menyala di telapak tangannya, lalu menambahkan kekuatan naga ilahi pada nyala api itu. Dev memutuskan untuk melawan api dengan api, telapak tangan Dev menekan ke bawah. Dengan ringan lalu api berwarna biru muda itu langsung menyala di tanah dan membentuk dinding api di depan tubuh Dev. Ternyata kamu juga menguasai teknik mengendalikan api, tapi sayangnya itu hanya trik kecil belaka. Pria itu menatap dinding api di hadapan Dev dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tidak lama kemudian, nyala api itu menembus dinding api dan menghantam tubuh Dev dengan ganas. Api langsung membumbung di tubuh Dev dan tubuhnya jatuh ke tanah. Kemudian, pria itu melompat ke atas dan api mulai menyala bahkan di udara, seolah-olah seluruh aula terbakar dalam nyala api yang berkobar. Api itu menekan ke bawah dan mengandung tekanan yang menakutkan, seolah-olah hendak menghancurkan tubuh Dev. Dev menggertakkan giginya dan merasa setiap persendian di dalam tubuhnya mengeluarkan bunyi berderak. Sepasang mata Dev memerah dan darah juga mulai mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Namun saat nyala api itu akan jatuh dari udara ke tubuh Dev, tiba-tiba hawa dingin menyerang dan sekumpulan kabut air terlihat menyergap api itu dan langsung memadamkannya. Dev tercengang dan bertanya-tanya siapa yang menolong dirinya. Saat dia menoleh ke belakang dia menyadari orang yang menolongnya adalah wanita itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria itu menoleh pada wanita itu dan berkata dengan marah. Kamu tidak boleh membunuhnya, biar saya saja. Wanita itu berjalan ke arah Dev dengan ekspresi sedingin es dan terlihat masih terguncang akibat pukulan tadi. Pria itu menatap ekspresi wanita itu dan tidak mengatakan apapun lagi, lalu bergerak mundur beberapa langkah. Wanita itu menatap Dev, hawa dingin sedingin es membungkus tubuh Dev dengan segera. Dev merasa tubuhnya membeku menjadi kristal es dengan cepat dan beberapa pilar es muncul dari tanah, seperti sangkar yang mengurung Dev ke tanah. Dev ingin melepaskan diri namun dia menyadari tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Awalnya saya ingin memberimu kesempatan tapi kamu malah menghancurkan kesempatan itu sendiri, jadi sekarang kamu hanya bisa mati. Wanita itu berkata lalu sebuah pisau es yang tajam terlihat di tangannya, lalu mengarah langsung ke kepala Dev. Kekuatan naga ilahi di dalam tubuh Dev terus meningkat dan kekuatan spiritual di dalam dantiannya juga terus melonjak keluar dengan cepat. Dev menyadari dia harus melepaskan diri dari lapisan es ini, kalau tidak dia pasti akan mati. Di saat wanita itu hendak menyerang Dev, kenari yang awalnya tergeletak di tanah tiba-tiba melesat dan menerjang untuk memeluk paha wanita itu yang seputih salju. Dev, cepat lari. Kenari berteriak pada Dev. Dev berteriak marah, kristal es di tubuhnya hancur akibat suara gemuruh lalu tubuh Dev melompat dan bergegas menuju ke tempat terlarang. Dia tahu, jika dia terus bertarung maka dia sama sekali bukan lawan dari kedua orang ini. Wanita itu tercengang, dia ingin mengejar Dev namun menyadari kenari sedang memeluk kakinya, dan terus menggosokkan wajahnya ke kakinya dengan menjijikkan. Lepaskan saya. Wanita itu menendang kenari dengan sekuat tenaga tapi kenari tidak mau melepaskannya.
Pada saat ini, melihat Dev yang kabur, pria itu segera melompat untuk mengejarnya, sepasang tinjunya terbungkus dengan api lalu dihantamkan ke arah Dev. Tinju itu sangat kuat dan membawa gelombang panas. Dev tidak berani berhenti. Pedang naga seketika muncul di tangannya dan dia berbalik untuk mengayunkan telasannya. Dang! Suara gemuruh terdengar, pedang naga mengeluarkan kekuatan yang menakutkan dan hampir membuat pedang naga di tangan Dev terlempar. Sosok Dev langsung melesat lurus ke depan dengan bantuan kekuatan ini. Sial, kekuatan ini terlalu menakutkan. Dev tidak berani berhenti sedetik pun dan terus berlari ke depan. Pria itu kembali mengejar Dev lagi. Bab 1750, mengalami hal buruk. Pria itu sangat cepat dan berhasil mengejar Dev dalam sekejap mata. Dev menggerakkan giginya dan berbalik untuk mengayunkan pedangnya lagi. Dang! Kali ini, pedang naga di tangan Dev langsung terlempar dan pergelangan tangan Dev mengucurkan darah. Raut wajah Dev berubah. Tanpa pedang naga Dev hanya bisa bertarung secara langsung. Bam bam bam! Pria itu melemparkan 3 pukulan berturut-turut sementara Dev juga mengayunkan 3 pukulan. Setelah 3 pukulan itu tubuh Dev langsung terbang ke belakang dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Benar-benar di luar nalar. Dev bangkit berdiri dan ekspresi kekhawatiran terlihat di wajah Lunya, pria di depannya ini terlalu kuat. Dev menarik napas dalam-dalam, pedang naga juga kembali ke tangan Dev, diikuti dengan kekuatan naga ilahi yang disalurkan ke dalam pedang naga. Pedang naga mengeluarkan suara dengungan, diikuti dengan seekor naga emas yang melayang di atas kepala Dev. Sementara pria itu tidak memedulikan perubahan Dev dan terus menghantamkan tinjunya yang meraung ke arah Dev. Tinju itu mengandung momentum yang dahsyat, angin tinju itu tiba-tiba berubah menjadi naga api yang meraung dan menerjang ke arah Dev. Dev yang melihat ini segera mengayunkan pedang naga di tangannya dengan sekuat tenaga. Naga emas itu mengeluarkan auman naga dan menerjang keluar. Bam! 2 ekor naga beradu dan membuat tanah berguncang. Naga emas Dev seketika berubah menjadi bintik-bintik kaltaya dan menghilang, sementara naga api itu mengaum dan terus menerjang ke arah Dev. Dev mengernyitkan keningnya dan merasakan aura kuat dari naga api itu. Dev hanya mengerahkan tubuh emas tak terhancurkan secara ekstrim dan menahan serangan itu dengan sekuat tenaga. Bam! Tubuh Dev terlempar keluar dan tubuh emas tak terhancurkan hancur saat di udara, luka-luka juga terlihat membekas di tubuh fisik Dev. Dev menghantam tanah dengan keras, dan membuat sebuah lubang besar di tanah. Pria itu melompat dan tanpa banyak omong kosong, dia langsung menghantamkan tinjunya dari udara ke bawah, mengarah pada Dev. Menghadapi pukulan ini, Dev sepertinya tidak akan mampu menahannya. Namun di saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan tegas Nora, lalu dia segera melompat dan berdiri menghadang di depan Dev, dari atas hingga bawah tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura berwarna biru muda yang langsung membentuk penghalang. Bam! Tinju pria itu langsung menghantam pada penghalang ini langsung hancur dalam sekejap dan di saat bersamaan juga mampu meredam kekuatan tinju itu. Namun, raut wajah Nora menjadi sedikit memucat. Jelas tubuh fisik Nora dan roh spiritual wanita suci di dalam tubuhnya mengalami penurunan kekuatan yang cukup banyak, dia sudah bukan tandingan pria yang ada di hadapannya ini. Namun kemunculan Nora membuat Dev memiliki kesempatan untuk mengatur nafasnya. Tidak disangka masih ada seorang ahli yang bersembunyi, kalau begitu kalian berdua ayo serang bersama. Pria itu sama sekali tidak panik saat melihat Nora, sebaliknya dia malah merasa sedikit bersemangat. Api di tubuh pria itu kembali berkobar dan sekujur tubuhnya mulai terlihat seperti manusia api. Aura yang menakutkan menyebar ke sekeliling. Pria itu kemudian melayangkan kedua tinjunya secara bersamaan, bola-bola api bercampur dengan kekuatan yang menakutkan segera menuju ke arah Dev dan Nora. Nora dan Dev segera menyerang, suara ledakan berulang kali terdengar di telinga mereka berdua. Bam! Akhirnya, Nora dan Dev tidak bisa bertahan dan langsung terkena serangan bola api, kekuatan yang amat besar membuat organ dalam keduanya terguncang. Meskipun terluka, Nora dan Dev menggerakkan giginya dan bangkit berdiri, mereka tidak akan membiarkan pria ini masuk ke dalam tempat terlarang. Namun di saat mereka berdua hendak menyerang pria itu, tiba-tiba hawa dingin menyerang, dan wanita itu menerjang dari aula utama. Melihat kemunculan wanita itu, Dev merasa sedih di dalam hatinya, dia tahu Kenari pasti sudah mengalami sesuatu yang buruk. Mata Dev dipenuhi dengan api kemarahan, niat membunuh yang mengerikan seketika memenuhi tubuhnya.
Jangan buang-buang waktu, segera bunuh dua orang ini, saya merasakan perubahan pada aurat setan darah. Wanita itu berkata pada pria itu. Pria itu mengangguk lalu menyerang Dev dan Nora bersamaan. Bersambung.